apakah Roy Suryo analisa dari Prof sendiri tunggu selesai Hmm. dulu sidangnya si Dokter Tifa, baru Roy Oh, Suryo maju, atau nanti mungkin ada nih Prof Prapit sampai keempat, kelima, keenam gitu, ada nggak sih Prof sebenarnya? oh, sebentar, saya jawab dulu. Kalau sudah ada hari Kamis atau hari Jumat yang lalu, Mm-mm. rapid ketiga sudah dimajukan, maksudnya kapan? Mm-mm. Kalau sudah dimajukan ke pengadilan, itu tidak boleh lagi ditunda-tunda. Hmm. Karena setelah 3 hari dia, majelis hakim dalam hal Mm-mm. ini khusus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah harus menetapkan siapa hakimnya yang akan mengadili kasus tersebut. Dan perlu diketahui, apakah ini tadi sudah saya sampaikan atau belum? Kalau belum, nanti mohon ditegur saya atau disampaikan. Tadi kan saya katakan ini tidak lazim eh, Rapid ini sampai 2 3 kali, biasanya sekali. Biasanya sekali Prof. Biasanya hanya sekali. Dan itu pun Rapid itu terjadi apabila pokok perkaranya belum diserahkan kepada pengadilan setempat. Hmm. Nah, ini perkaranya sudah masuk lebih dahulu berbarengan dengan kasusnya Dokter Tipa kan itu. Iya, Nah, kemudian yang kita dengar sekarang ini yang di Perapitnya yang ketiga ini akan diajukan rehabilitasi dan ganti gugatan rugi. rehabilitasi dan ganti rugi. Nah, saya berpendapat, nah ini tadi yang saya katakan, sudah lebih 36 tahun sebagai hakim, tidak lazim kalau penetapan tersangka itu sudah sah Hmm. secara hukum, akan dikabulkan ganti rugi dan rehabilitasi. Terkecuali tidak sah secara hukum penetapan tersangka, barulah gugatan ganti rugi dan rehabilitasi itu dapat dikabulkan. Itu. Jadi saya bukan mau menakut-nakutin pihak daripada Roy ini. Hmm. Kalau menurut saya sih lebih bagus itu dihentikan saja eh, Rapid tiganya. permohonan Rapid yang ketiga ini, dan tidak perlulah dia mengintip kasusnya Dokter Tifa ini. Kalau misalnya seperti pertanyaan Abang Prayogi tadi, oh menunggu lagi Hmm. perkaranya Tifa Selesai. sampai tuntas dari upaya hukum bandingnya. Wah, ini bahaya itu. Ini namanya permainan politis. Saya kira di Hmm. sini harus diambil sikap tegas, ya. Dan tidak bisa itu jadikan alasan untuk menunda kasus itu dilanjutkan kepada pokok perkara Oke. gitu. Oke, kalau Prof Dan ini kan mengatakan, dibatasi oke, juga 14 hari juga, setelah eksepsi Majelis ya. Hakim Tinggi ya Hmm. memutuskan itu segera. Oke, kalau Prof tadi mengatakan perapit lumrahnya pada umumnya terjadi itu satu kali seperti itu. Kalau Hanya kita satu kali, satu kali, kita lihat Roy Suryo. baru kali ini dalam sejarah. Nah, baru kali dalam sejarah pertama berbicara mengenai penahanan ya, penahanan Roy Suryo, kemudian status tersangka, kemudian proyeksinya atau rencananya. Yang ketiga itu adalah tentang rehabilitasi dan ganti rugi gitu. Sebenarnya apa yang harus dibenahi dari proses hukum kita sehingga Prapit yang harusnya satu kali, kemudian ini bisa lebih dari satu kali, sehingga mungkin dengan kasus-kasus yang lain nanti tidak akan terjadi hal serupa seperti ini, Prof. Siapa yang harus membenahi regulasi hukum kita, proses hukum kita, seperti apa, Prof? Iya, karena memang di dalam KUHP baru ini tidak ada pengaturan pembatasan Hmm. perapit itu ya. Makanya secara Hmm. teknis satu-satunya jalan memang Ketua Mahkamah Agung lah yang harus mengeluarkan surat semacam peraturan Mahkamah Agung tentang pembatasan pra peradilan itu cukup sekali.
saja. Tidak boleh 2 kali. Itu pun harus berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi mekanismenya seperti itu. Prapit itu dilakukan pada saat berkas perkara belum dimasukkan. Makanya di dalam KUHP baru yang ada sekarang, selama perkara prapitnya belum diputus, dihitung 7 hari ya, itu tidak boleh masuk pokok perkara. Karena kalau masuk nanti pokok perkara, otomatis Hmm. gugur perkara prapit yang sedang berlanjut. Oke. Di dalam KUHP lama dulu seperti itu, Hmm. kejar-kejaran. Prapit sedang berlangsung, tiba-tiba ini lagi seru-serunya nih di Prapit. Wah, tiba-tiba penyidik langsung segera membawa berkas ya lewat kejaksaan ya. Lewat kejaksaan langsung dimasukkan berkas pokok perkara. Maka langsung gugurlah itu tanpa diperiksa lagi lebih lanjut. Prapitnya itu. Oke. Itu. Oke, pertanyaan terakhir saya, Prof. Jika tadi Prof mengatakan yang tidak harus menunggu persidangan Dokter Tifa selesai sampai banding seperti itu, Ya lumrahnya, banding mengenai iya. ya, Banding mengenai masalah verjet yang tadi ya, perlawanan ya. betul, Hmm. lumrahnya Roy Suryo sendiri harus segera cepatkah di proses hukum dengan perkara ini atau seperti apa, Prof? Ya sebenarnya dia tidak perlu lagi melakukan upaya permohonan perapit ganti rugi rehabilitasi sekalipun itu merupakan hak dia ya. Hmm, Tapi karena itu sudah dicatat di dalam register pengadilan, mau tidak mau itu disidangkan, harus disidangkan hmm, secepatnya. 7 hari nanti ditunggu. hmm. Apapun putusannya hakim tunggal, ya monggo silahkan. Seperti apa nanti putusannya. Oke. Nah, tapi karena pemeriksaan terdakwa itu sudah sah, Hmm, ya, secara sah, secara hukum, tidak ada alasan pemeriksaan pokok perkara nanti tidak akan diperiksa. Kecuali tadinya tidak sah. Kalau penggeledahan, penangkapan tidak sah, no problem. oke. Itu sudah selesai. Ya, inilah kuncinya. Penetapan tersangka karena sudah sah secara hukum, mau tidak mau itu harus diperiksa pokok perkaranya. Oke. Terima kasih.